Yang pertama adalah latar belakang. Tokoh yang pertama yaitu Montessori, seorang dokter sekaligus pendidik, berpendapat bahwa anak itu harus diberi kebebasan untuk memilih aktivitas dan gaya belajar mereka. Nah, guru itu bukan sebagai pusat pembelajaran, melainkan hanya sebagai fasilitator. Kemudian misalnya, contohnya di dalam PAUD, guru menyediakan sudut belajar dengan berbagai aktivitas seperti puzzle, manik-manik, atau Lego. Nah, anak itu bebas mau memilih gaya belajar atau permainan yang mana. Kemudian tokoh yang kedua ada Piaget, menekankan bahwa perkembangan kognitif anak berjalan melalui 4 tahap. Yang pertama sensori motor, kedua pra-operasional, ketiga operasional konkret, yang keempat operasional formal. Nah, saya mengambil contoh yang anak pada tahap pra-operasional usia 2-7 tahun. Anak itu belum bisa memahami konsep sebab yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi ada 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana gambar umum tentang prinsip pendidikan Montessori. Yang kedua, apa saja prinsip utama dalam metode Montessori yang relevan dengan pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, ada kritik dan evaluasi apa saja yang sering ditujukan kepada metode Montessori. Yang keempat, bagaimana teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan tahapan perkembangan berpikir anak. Yang terakhir, sejauh mana pemikiran Montessori dan Piaget berperan dalam perkembangan pendidikan modern saat ini. Oke, yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memberikan pemahaman yang jelas mengenai filsafat pendidikan Montessori. Yang kedua, mengurai prinsip-prinsip utama metode Montessori dalam praktik pembelajaran. Yang ketiga, menyajikan analisis tentang kritik serta evaluasi terhadap metode Montessori. Yang keempat, menjelaskan tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Dan yang kelima, menunjukkan relevansi pemikiran Montessori dan Piaget dengan pendidikan masa kini. Yang selanjutnya ada filsafat pendidikan Montessori. Montessori menekankan bahwa anak memiliki periode sensitif, fase alami di mana mereka sangat tertarik dan mampu menyerap keterampilan tertentu. Dalam fase ini, anak menunjukkan konsentrasi mendalam terhadap aktivitas yang sesuai dengan minat dan tahap perkembangannya. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan pengarah, sehingga anak belajar secara mandiri dan aktif. Lalu ada prinsip utama Montessori, ada 5, yaitu kebebasan memilih, lingkungan belajar yang disiapkan, konsentrasi, kontrol kesalahan, dan yang kelima fokus pada dunia nyata. Selanjutnya ada kelebihan pendekatan Montessori. Ada 3, yaitu kemandirian, anak terbiasa mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang kedua, konsentrasi, lingkungan yang minim gangguan dan aktivitas yang bermakna meningkatkan fokus. Yang ketiga ada disiplin diri, anak belajar mengatur waktu dan berperilaku melalui kebebasan yang terstruktur. Ini adalah teori perkembangan Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah sensori motor, di mana anak belajar dengan indera dan gerakan. Yang kedua, pra-operasional, anak mulai berpikir simbolis tapi masih egosentris. Yang ketiga, operasional konkret, anak bisa berpikir logis tapi hanya pada hal nyata. Dan operasional formal, anak mampu berpikir abstrak dan sistematis. Anak belajar secara aktif dan konstruktif melalui asimilasi, akomodasi, dan organisasi. Nah, bagi Piaget, anak tidak pasif menerima informasi, mereka aktif membangun pengetahuan melalui asimilasi, yaitu memasukkan pengalaman baru ke dalam pola lama. Akomodasi yaitu menyesuaikan pola pikir agar sesuai pengalaman baru, dan organisasi yaitu menyusun pengalaman agar bermakna. Lalu yang selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Montessori dan Piaget sama-sama memberikan dasar penting bagi pendidikan anak. Montessori menekankan kemandirian, kebebasan memilih kegiatan, dan lingkungan belajar yang mendukung. Sedangkan Piaget menekankan tahapan perkembangan kognitif anak dari sensori motor sampai operasional formal. Kalau dipadukan, keduanya saling melengkapi. Montessori fokus pada lingkungan dan pengalaman belajar, sementara Piaget pada tahap perkembangan berpikir anak. Keduanya masih sangat relevan untuk pendidikan anak pada saat ini.
Terus ada beberapa saran yang bisa diambil. Yang pertama itu, guru sebaiknya mengajar dengan memperhatikan tahap perkembangan anak sambil memberi kebebasan belajar mandiri. Lalu yang kedua itu ada sekolah sebaiknya menyiapkan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mendukung eksplorasi anak. Lalu yang ketiga itu ada mahasiswa atau peneliti perlu terus mengkaji bagaimana Montessori dan Piaget bisa diterapkan di konteks pendidikan di Indonesia ini. Lalu yang terakhir itu ada orang tua juga diharapkan memberi ruang bagi anak untuk mandiri bereksperimen dan belajar dari pengalaman sehari-hari.